Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili Ketua Pelaksana Pak Dr. Rizal MPD dan anggota saya sendiri, Bapak Dr. Andes Maidarman MPD, untuk memberikan laporan hasil penelitian yang telah didanai oleh LPPM Universitas Sri Padang pada tahun 2023 ini. Baik, Bapak, dengan judul penelitian efektivitas konsumsi whey protein dalam latihan beban terhadap peningkatan massa otot. Penelitian yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris fungsi dan peran suplemen yang dikonsumsi oleh atlet terhadap pencapaian target latihan. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan metode penelitian eksperimen. Penelitian tentang efektivitas konsumsi whey protein dalam latihan beban ini sangat penting dilaksanakan demi pembuktian suatu konsep proof of concept yang ditinjau dari sudut pandang ilmiah serta ilmu keolahragaan. Latar belakang masalah pada saat sekarang ini, tren menggunakan suplemen tidak bisa kita pungkiri. Salah satunya mendongkrak perkembangan otot, sangat tenar di dunia olahraga dan masyarakat pecinta latihan beban atau weight training. Mereka berharap dengan mengkonsumsi suplemen dalam latihan beban akan mempercepat peningkatan massa otot. Namun hal ini dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian. Para pelaku olahraga latihan beban, khususnya masyarakat pecinta latihan beban secara umum, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat mengkonsumsi suplemen saat latihan. Ketidakcerdasan dalam mengkonsumsi suplemen latihan tentunya akan mengakibatkan gangguan kesehatan dalam tubuh mereka dan penurunan fungsi organ sehingga dapat mengakibatkan kematian, dan ini efek yang paling parah vital untuk salah konsumsi untuk whey protein ini atau suplemen. Berdasarkan uraian tersebut, pentingnya dilakukan penelitian tentang efektivitas konsumsi whey protein dalam latihan beban guna membuktikan secara empiris dan ilmiah beberapa aktivitas suplemen whey protein tersebut mampu meningkatkan perkembangan massa otot selama latihan beban. Dan ada beberapa kajian tentang whey protein dan peningkatan massa otot serta yang disebabkan oleh latihan beban. Artinya beberapa literatur telah diambil oleh peneliti untuk membuat kajian hipotesis ini bisa diterima secara teori. Tujuannya merupakan proses edukasi terhadap atlet dan masyarakat pecinta latihan beban tentang fungsi whey protein, membuktikan secara empiris dan ilmiah sebagai bahan referensi tambahan, dan untuk dosen juga manfaatnya, artinya pengetahuan dosen dalam memberikan materi ini, baik itu mata kuliah gizi olahraga maupun mata kuliah pembinaan kondisi fisik yang kaitannya ke latihan beban. Dan bagi mahasiswa sebagai bakal instruktur pelatih atau mahasiswa yang suka untuk latihan beban tetapi masih belum paham terhadap suplemen ini, serta bagi instruktur di pusat-pusat kebugaran. Metode penelitian merupakan penelitian eksperimen dengan adanya sampel, subjek penelitian, media latihan, yang dimana tahap awal dilakukan observasi, diskusi, dan pengumpulan data. Selanjutnya riset desain serta alat ukur untuk ukur kemampuan otot. Eksperimennya pelakuan penelitian dengan konsumsi whey protein, ada kelompok kontrol, dan di situ ada pengumpulan data serta analisis data dan diseminasi. Dan luarnya tentu artikel ilmiah yang berreputasi internasional. Penelitian ini dilaksanakan semester Juli sampai September 2023 di Labor Fitness FIK UNP. Populasinya adalah mahasiswa FIK angkatan 20 yang mengambil mata kuliah spesialisasi, yaitu sebanyak 120 orang. Adapun pertimbangan dalam pendidikan sampel ini sebagai berikut: sampel terdaftar sebagai mahasiswa, yakni angkatan 2021 yang sudah semester 6, mahasiswa yang dijadikan sampel dalam penelitian berjenis kelamin laki-laki dan perempuan,
tersebut bersedia mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh peneliti demi kelancaran kegiatan penelitian ini. Ikuti tes keterampilan motorik yakni Vero Motor Ability. Dan mahasiswa yang dijadikan target ini adalah mahasiswa yang sedang kuliah mata kuliah bola basket spesialisasi. Metode penelitian mengenai rancangan penyusunan jadwal latihan tentu disepakati oleh peneliti dengan mahasiswa. Selanjutnya menyusun program latihan beban dan memberikan perlakuan latihan. Selanjutnya teknik analisis data di mana desain penelitian menggunakan one group pretest post-test design, yaitu penelitian yang terdapat pretest atau tes awal sebelum diberikan perlakuan dan post-test atau tes akhir setelah diberikan perlakuan. Hasil yang diperoleh berdasarkan uji statistik post hoc pilot melalui sistem Wish comparison pada tabel 3 diketahui bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada nilai massa otot, yakni otot perut, otot dada, otot lengan atas, otot lengan bawah, dan otot bahu antara sebelum intervensi dan 1 bulan intervensi dengan nilai probabilitas 0,003 dan alfa 0,05. Selanjutnya terdapat perbedaan yang bermakna nilai massa otot perut, otot dada, otot lengan atas, otot lengan bawah, dan otot bahu antara sebelum intervensi dan pada akhir bulan kedua dengan nilai probabilitas 0,00. Dan ketiga, terdapat perbedaan yang bermakna nilai massa otot perut, otot dada, otot lengan atas, otot lengan bawah, dan otot bahu antara bulan pertama dan akhir bulan kedua dengan nilai probabilitas 0,00. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa intervensi atau sebab kombinasi latihan beban dengan metode piramid set dan konsumsi susu tinggi protein terbukti dapat meningkatkan massa otot pada responden seiring dengan lamanya waktu proses latihan. Pembahasan. Berdasarkan pengolahan data variabel massa otot, diketahui bahwa terjadi peningkatan dari rata-rata massa otot responden dari sebelum intervensi 1 bulan intervensi dan di akhir bulan kedua intervensi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa intervensi kombinasi latihan beban piramid set dan mengkonsumsi susu tinggi protein berpengaruh terhadap peningkatan massa otot. Responden melaksanakan program latihan beban yang berpegang pada prinsip beban berlebih atau overload untuk meningkatkan kemampuan otot secara periodik. Selanjutnya pada laporan kemajuan ini mungkin ada rencana-rencana kegiatan, yakni penyempurnaan analisis luaran penelitian dan menginput luaran penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh LPPM UNP. Selain itu, untuk tahap berikutnya penulis akan memisahkan laporan akhir dan segala hal-hal yang diatur dalam regulasi penelitian ini. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian pada mahasiswa Universitas Negeri Padang, yang mengikuti program latihan terdapat gambaran rata umur responden adalah 22 tahun dengan umur terendah adalah 19 tahun dan umur tinggi adalah 23 tahun. Serta gambaran indeks massa tubuh responden selama melakukan intervensi kombinasi latihan beban piramid dengan metode set dan konsumsi whey protein adalah meningkat serta ada pengaruh yang signifikansi intervensi kombinasi dan latihan beban dengan metode piramid serta mengkonsumsi susu tinggi protein terhadap peningkatan massa otot. Saran, adapun saran dalam penelitian sebagai berikut bagi pihak lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Padang dapat menjadi fasilitator untuk mensosialisasikan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian sehingga menimbulkan azas manfaat dari penelitian ini. Bagi pihak Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Negeri Padang agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dan kajian dalam melakukan sebuah proses pembelajaran dengan tujuan untuk kemajuan dalam bidang ilmu keluargaan khususnya bidang kepelatihan. Bagi pelatih, atlet dan masyarakat yang lebih melakukan latihan beban, hendaknya memperbarui literatur yang terkini serta
yang mendapatkan referensi-referensi terbaru bidang kepelatihan khususnya olahraga latihan beban agar dapat melaksanakan proses latihan beban dengan baik, benar, efisien, dan sesuai dengan kajian keilmu olahragaan. Beberapa dokumentasi latihan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili ketua. Apabila ada salah dalam penyampaian slide ini, maklum. Dalam penyempurnaan, mudah-mudahan pada laporan akhir nanti tim berkolaborasi untuk menyusun laporan akhir ini sebagai mestinya. Demikian saja presentasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.